elliptic kita ambil Lagrangian ya atau Hamiltonian ya. Nah, scattering hemburannya ada dua cara untuk menghitung cross section atau penampang lintang. Ini cara apa namanya? Lab system, laboratory, dan satu lagi CM, Center of Mass System. Kalau laboratory artinya benda yang sistem kuantum yang kita lihat untuk interaksi tersebut adalah di depan mata kita di lab system. Jadi kita di luar, ya, kita di luar. Jadi contohnya gambarnya seperti ini. Jadi ada incident particle, tentunya range of potentialnya, hamburan, kemudian hamburannya ada sudut ruang, ya, d omega. D omega itu seperti permukaan bola. Jadi sudut permukaan bola itu tentunya d omega sin kuadrat theta, d theta, d pi ya, itu R tertentu, ya. Kemudian differential cross section definisinya adalah partikel yang dihambur dalam d omega yang kita amati di waktu tentunya waktu itu per menit per detik atau per menit per jam juga boleh ya, per detik. Kemudian dibagi flux partikel datang. Jadi gampang sekali sebenarnya ya. Partikel yang dihambur yang kita amati per sudut ruang karena kita ngamati dalam sudut ruang kan seperti yang saya katakan tadi soal permukaan bola ada omega. Dibagi partikel datang. Jadi berapa persen yang dihambur, berapa persen yang tidak dihambur gitu aja. Ya, tentunya dibagi waktu per waktu ya. Karena kita harus menghitung dengan per waktu. Atau kita nyatakan dalam bentuk apa? Persamaannya flux partikel datang itu J, kemudian itu N itu adalah partikel yang dihambur, ya. Tentunya flux partikel datang kita ambil satuan per area per waktu, ya. Kemudian N itu adalah partikel yang dihambur dalam d omega itu N, ya. Maka fungsi theta dan pi. Jadi kalau kita masukkan satuannya apa? Per J insiden itu yang datang itu adalah partikel datang dibagi area bagi waktu. Jadi kalau gitu jangan partikel yang dihambur tuh partikel yang dihambur per partikel ya. Itu enggak ada satuannya. Sehingga area di per area per waktu. Jadi waktunya kita bisa coret ya. Waktunya bisa kita coret. Jadi kalau gitu D sigma D omeganya satuannya area aja atau luas ya. Kerangka pusat atau kerangka pusat massa seperti ini. Kerangka pusat massa artinya kita melihat sistemnya seolah kita berada di pusat massa. Ini seolah-olah nih ya. Kalau yang lab itu lebih real, bukan lebih real. Ini seolah-olah. Jadi kita seolah di pusat massa dari dua sistem tersebut ya, partikel datang dan partikel yang dihambur. Ya, tentunya pusat massa R posisinya M1 R1 plus M2 R2 kalau dua sistem dibagi M1 plus M2. Kalau ada 3, 4, 5 tapi jarang orang melihat berapa sistem ya, biasa dua sistem aja ya. Karena ini dihambur seperti dua sistem ya, satu yang menembak yang ditembakkan atau satunya partikel dihamburkan atau di targetnya ya. Jadi dengan mudah kita dapatkan bahwa untuk CM system seperti ini hubungannya adalah R lab itu R1C plus R dari pusat massa ya, CM ya, atau R total ya. Jadi seperti itu, kecepatannya juga posisi seperti itu. Maka dengan mudah kita dapatkan bahwa ini penurunan trigonometri biasa sebenarnya ya. Anda bisa ikuti ya. Jadi hubungan antara pusat massa dengan sudut tetanya mudah. Sudut theta 2, theta 1-nya bisa kita dapatkan, ya kan? Theta 2, theta 1 itu menunjuk pada ini ya. Theta 1 itu yang dihamburkan, yang theta 2 itu yang partikel datang. Ya, itu adalah lab system. Kalau CM system tentunya kita ambil antara theta dan pi minus theta aja, dua seperti ini ya. Yang sebelumnya adalah dia seolah-olah collision itu. Dua-duanya bergerak kalau gitu. Yang dengan lab systemnya satu diam, satu bergerak. Ya. Kemudian kita dapatkan ini sudah diturunkan ya. Theta 2 dengan theta, itu CM dengan lab system. Dan kita dapatkan akhirnya yang hijau itu. Ya. Bagaimana ini hubungan antara lab system dan CM system. Itu yang coklat dengan yang hijau itu, ya. Atau yang merah juga bisa, ya, dengan sudut-sudut tertentu. Jadi kita
Nah, kenapa ada lab system sama CM system? Kalau mengadakan eksperimen, tentunya mudah dengan lab. Ya kan, karena kita di lab seperti ada alat depan kita lihat eksperimennya, kita rancang. Itu dengan eksperimennya mudah. Seperti discern, Tokyo Ike, Tsukuba Jepang, itu semuanya lab system semua. Tapi menghitung ya, CM system mudah. Karena CM system itu seolah kita berada di kerangka CM system, dia semuanya mengacu pada CM system tersebut, titik pusat masanya. Dan itu lebih mudah ngitungnya, ya. Jadi, nah tapi kalau kita eksperimen mudah dengan lab system, sehingga harus ada hubung keduanya seperti ini, yang hijau itu atau yang coklat, kuning coklat itu, ya. Anda bisa lihat seperti itu. Jadi ngitung bisa, eksperimen bisa, hasilnya bisa dicocokkan, ya. Itu yang paling penting, ya. Maka timbul lab system sama CM system. Kalau ada pertanyaan di sini silakan, ya. Oke, nah sekarang kita cari apa yang diukur, ya. Diukur adalah amplitudo hamburan, ya, amplitudo hamburan, ya. Mana tadi? Mana ya ini ya? Di sigma dan omeganya? Nggak ada. Sebentar ya. Oh, ya. Jadi kita cari sekarang, cari D sigma D omega, ya, atau cross section dibagi dengan sudut ruangnya, ya. Nah, kita lihat sistem amplitudo hamburannya, ya. Apa yang kita ukur sekarang? Coba kita lihat. Tentunya pada saat keadaan partikel datang, ini kita mudah ngitung dengan lab CM system, ya. Ingat ke CM system, ya. Persamaan Schrödingernya kita berubah jadi CM system seperti ini. Partikel datang tentunya partikel bebas, plane wave solusi plane wave, ya. Kita nyatakan dalam sistem CM system reduced mass, ini yang saya kotakan itu, ya. Anda lihat ini, ya, seperti itu. Mu-nya mu reduced mass, ya. Jadi ini adalah CM system, ya. Kemudian kita masukkan ke persamaan Schrödinger lagi solusinya, ya. Ini P insiden itu adalah partikel datang plane wave bentuknya. Nah, di sini untuk R lebih kecil sama dengan A, itu targetnya artinya masuk range dari potensial, ya. Tapi kalau lebih besar dia potensialnya 0, artinya tidak masuk, ya. Kita harus cari R-nya, A-nya itu, ya. Dari kontak potensial tentunya sangat kecil, seperti kita membahas yang kemarin di Fermi Golden Rule itu, ya kan. Ada besaran tau, masih ingat yang impact parameter. Ini juga seperti impact parameter tapi dalam posisi R, ya. Kalau di luar A dia nggak berinteraksi, dia potensialnya maksudnya partikel bebas. Tapi kalau masuk A, wilayah A, baru interaksi V-nya ada, ya. Nah, kita lihat di situ, maka P insiden itu jauh sekali, jadi luar dari A, plane wave solution, dan P-nya adalah P0 tersebut, ya. Kemudian solusinya mudah seperti itu, karena potensialnya 0, kita masukkan aja persamaan Schrödinger ini, ya. Potensialnya 0, ini potensialnya interaksinya, ya. Ya. Atau di sini sama saja, ya. Jadi, nah sekarang kalau dia interaksi dalam A-nya lebih R-nya lebih kecil sama dengan A, maka potensialnya ada. Nah, kemudian bentuk hamburannya seperti apa? Maka fungsi yang dihamburkan scattering, tentunya dia mirip plane wave juga, tapi simetri bola. Maka harus bagi R, plane wave bagi R, kemudian dikali di amplitudo hamburan, ya. A itu konstan, yang kalau dia tidak ada hamburan, dengan F theta P itu adalah jika dia masuk dalam wilayah R kecil sama dengan A. Ya, itu ini gas, ya, ansatz, ya, ansatz seperti ini, ya. Nah, masuk akal atau make sense atau enggak, mudah sekali. Itu yang suku yang saya buletin pertama itu amplitudo hamburannya, yang saya buletin kedua itu adalah itu plane wave solution simetri bola dibagi R, ya. Kalau simetri bola bagi R, ya, ingat, ya. Kalau dia yang plane wave solution, plane betul, itu nggak ada R-nya, R sama dengan 1. Ya. Maka setelah hamburan, jadi kita masukkan persamaan ini, persamaan yang ada potensial
dan tidak ada potensial. Kalau tidak ada potensial, maka solusinya solusi partikular, ya, yang ini P insiden itu, ya. Kalau P scattering itu adalah solusi apa? Solusi yang non homogen persamaan diferensial ini, ya. Jadi apa solusi homogen, solusi non homogen, ya. Seperti ini, ya kan? Jadi kita ambil V potensialnya isotropik, ya. Jadi solusi totalnya solusi homogen plus solusi non homogen, ya, kita sebut seperti ini. Jadi ini namanya persamaan Lipman-Swinger. Sebenarnya ini nggak aneh sekali, tapi dulu mungkin apa bagus sekali ya zaman Lipman-Swinger ini. Swinger itu Julian Swinger tuh apa prodigy apa betul-betul apa anak genius. Dia katanya diketemukan orang di ini di wilayah kumuh di mana di New York itu, dan dia apa ya jadi anak berandalan, masih kecil juga, tapi kelihatannya anaknya pintar sekali, itu disekolahkan, ternyata emang hebat. Tapi agak aneh juga emang, dia nggak ada ngarang satu buku tentang field theory. Swinger tuh bukunya terkenal karena namanya terkenal, tapi yang bacanya jarang gitu, karena dia nulisnya orang nggak paham gitu. Kok Liman biasa ya, ya. Jadi Anda lihat di situ seperti ini solusinya, ya. Anda paham ini? Halo? Paham nggak? Oke. Ya. Kemudian kita masukkan group density-nya. Ini arusnya ini, ya. Anda bisa menentukan ini, ya, bahwa arus itu seperti ini. IH coret 2M atau 2 mu kalau ini. P in kalau P apa? P in star atau apa? Konjugatnya satu. Anda paham ini, ya? Yang ini juga bisa cari, ya. Ya. Di catatan saya ada. Catatan fisika kuantum saya ada itu, ya. Jadi partikel yang terhambur dalam sudut ruang theta dan pi dan melalui ruas permukaan ini, permukaan bola yang saya katakan, ya, yang mana? Yang ini. Saya ulangi lagi, ya, gambarnya. Yang ini, ya, ini adalah ruas permukaannya. R dikali d omega itu. Ya. Paham, ya? Betul-betul kita kaitkan dengan eksperimen. Ya. Dapatnya ini. Jadi yang kita perlu hitung F theta itu. Ya, dn d omeganya F theta itu. Kalau kita dapat dn d omega, kita masukkan seper J in, maksudnya arus partikel datang, ya. Yaitu kalau kita hitung A kuadrat DH coret K0 per mu, kita dapatkan ini. K per K0 F theta dan pi kuadrat. Jadi kalau gitu amplitudo cross section itu hanya bergantung pada K bagi K0. Kalau K-nya tentu kita dapatkan dari eksperimen. K0 juga sama. Yang ini F theta pi, kalau eksperimen kita dapatkan karena dn d omega kita amati kan. Ya. Nah, kalau yang ini F theta pi itu dari perhitungan. Perhitungan dengan pengamatan kita cocokkan, ya. Nah, untuk hamburan elastik K-nya sebenarnya K0, artinya tidak ada besar besar momentum yang hilang. Ya, besar dari momentum, bukan arah, ya, nggak ada arahnya, besarnya saja. Paham, ya? Kalau ada yang hilang, besarnya momentum berbeda antara yang dihambur, partikel dihambur, dan partikel yang belum menghambur dan setelah dihambur partikelnya, katakan elektron atau apapun atau foton, itu maka itu namanya inelastik. Artinya ada sebagian diserap oleh sistem yang target tadi. Tapi kalau sama namanya elastik. Itu seperti pada hamburan di klasik saja, bola biliar misalnya. Bola biliar antara dua bola biliar itu elastik, artinya tidak parameter restitusinya sama dengan berapa? 0 ya, atau 1 terbaliknya. Lenting sempurna maksudnya, ya. Nah, ini bergantung pada F theta dan pi kuadrat. Kenapa kuadrat? Itu adalah amplitudo, bukan amplitudo, probabilitas hamburan, ya, dan elastik. Kalau tidak elastik ditambah dengan K bagi K0. Dua-duanya kita akan bahas, ya, elastik maupun non elastik. Nah, mencari F theta pi sekarang. F theta pi tentunya kita masukkan persamaan Schrödinger tadi, ya kan? Itu bagian non homogen, ya. Non homogen itu del kuadrat plus K kuadrat. Ini sekali lagi tidak bergantung waktu, ya. Kenapa stasioner? Kita ambil stasioner karena hamburannya stasioner. Kenapa hamburan stasioner? Karena potensialnya stasioner, hanya bergantung R aja.
Kalau hamburan bergantung waktu, bisa nggak? Nggak bisa. Kita harus cari dengan apa? Cara Fermi Golden Rule itu. Ya. Kalau ini bebas waktu. Ya. Oke. Atau bisa juga ini jadi bergantung waktu. Karena apa? Kita ambil misalnya hamburannya dalam waktu tertentu. Ya, periodik atau apa. Itu juga bergantung waktu. Dan kita bisa cari juga dengan Fermi Golden Rule. Masih ingat ya? Solusinya dari sini ada dua, particular, yaitu solusi yang non homogen sama solusi homogen. Solusi homogen tentunya jika yang apa suku non homogennya kita ambil 0, ya, kita dapatkan ini P in, ya, P in ini kita dapatkan plane wave solution. Dan non homogen sekarang atau partikular kita gunakan metode fungsi Green. Artinya cari fungsi Green, dari fungsi Green cari dengan kemudian kita kali potensialnya menjadi solusinya. Ya, paham ya? Ada yang tidak paham ini? Paham semua ya? Ya, cukup, Pak. Oke ya. Ini sumber ya. Oke, jadi kita tinggal cari fungsi Green. Fungsi Green itu apa? Fungsi Green itu adalah solusi dari persamaan Poisson seperti ini, ya, tapi dengan sumber titik, ya, itu fungsi Green definisinya ya. Persamaan Helmholtz secara umum. Kalau persamaan Poisson itu k kuadratnya 0, ya. Kalau persamaan Laplace k kuadrat 0, delta juga 0. Ya, ini Helmholtz, ini apa? Sumbernya titik, tapi k kuadrat tidak 0. Maka fungsi Green. Gampang jadi fungsi Green ini. Ya, kita Fourier transform kan seperti ini dalam ruang Q. Q itu maksudnya apa? Ruang momentum atau delta R-nya seperti ini, ya. Atau dibalik GQ juga kita dapatkan. Bisa kita cari ruang momentum dulu. Ya, kita masukkan ke ruang momentum tadi, ke Fourier transform-nya kita dapat fungsi Green-nya seperti ini. Tapi ruang momentum ya seper K kuadrat minus Q kuadrat. Ya. Jadi fungsi Green-nya ada pole-nya itu. Karena K kuadrat sama dengan Q kuadrat 0 itu. Tak berhingga. Nah, kalau ada pole seperti ini, integralnya lebih mudah. Kita gunakan apa? Integralnya? Gunakan teorema residu. Ya, atau Cauchy integral formula. Ya, di fisika matematik sudah diberikan itu. Jadi fungsi Green-nya, nah ruang apa? Di space apa namanya? Di Fourier transform di space dimensionnya adalah seperti ini, GR-nya, ya. E pangkat IK Q dot R minus R aksen Q kuadrat minus Q K kuadrat minus Q kuadrat, itu fungsi Green-nya ya, seperti itu ya. Dan koordinat bola seperti ini ya, kalau dia apa spherical symmetric. Jadi kita hanya yang bagian bolanya, yang bagian koordinat bolanya bisa kita integralkan ya. Yang tidak bisa, yang harus kita gunakan teorema residunya yang bagian Q, bagian momentum ya. Nah, untuk ini kita integralkan bagian yang apa? Theta dan pi-nya, yang integral 0,2 pi dp itu 4, hasilnya 2 pi. Kemudian E pangkat IQ R minus R cos apa? Cos theta, sin theta, d theta, ini integralnya seperti ini, mudah ini. Ambilkan X sama dengan cos theta, maka kita dapatkan ini. Jadi integral ini adalah fungsi Green-nya. Ya. Oke. Untuk bagian yang bagian spherical symmetric ya. Mudah sekali. Oke. Ada seperempat pi kuadrat I R minus R. Jadi tinggal Q saja kita integralkan satu dimensi dari minta hingga saya plus tak hingga. Gunakan teorema Cauchy ya, residu. Ini ada dua pole. Q kuadrat minus Q kuadrat sama Q kuadrat, K kuadrat minus Q kuadrat itu sama, itu dua pole. Jadi K sama dengan plus minus Q. Ya. Jadi kita caranya adalah kita ambil ruang kompleks ya. Di Q dengan IQ, I apalah di sini ya. Di sini ruang kompleks yang ini ya. Tapi sebenarnya kita ingin ruang real yang ini ya, kita integralkan ya, ruang real. Tapi kita integral ini susah. Kita gunakan teknik residu. Jadi pergi ke ruang kompleks caranya. Ruang kompleksnya ini ya, ininya apa? Partnya atau apa? Konturnya. Jadi ada minus K dan K itu polnya. Ya, polnya ada dua. Ini solusinya mudah ini. Pol 2 berhingga. Jadi polnya tak berhingga buah. Itu pasti singular essential itu. Contohnya kalau saya berikan di relativitas umum itu yang apa? Black hole ataupun singularity awal alam semesta.
itu nggak ada solusinya, pasti singular betul. Ya, kalau di sini kalau apa namanya poolnya terbatas udah 2 seperti ini, kuadratik bisa. Pertama pergi ke ruang kompleks, jadi kita ambil apa namanya konturnya yang tertutup. Tapi yang kita perlu yang di real, sumbu real aja kan. Kita harus buktikan bahwa yang bulat-bulat itu, yang bentuk seperti setengah lingkaran itu harus 0 menuju kata berhingga. Ya kan? Jadi tekniknya saya buat dia kontur ruang kompleks. Tapi yang kita perlu adalah ruang real dan minta hingga sehingga kan, maka yang bentuk bulat-bulat yang setengah lingkaran itu harus kita buktikan itu 0. Jadi kalau gitu ruang kompleks tadi residu mudah carinya, integralnya kita dapatkan mudah sama dengan integral diminta hingga sampai plus tak hingga itu di ruang real yang ingin kita dapatkan, plus integral yang besar itu yang setengah lingkaran besar itu nanti kita buktikan 0, plus integral yang lingkaran kecil dan kita buktikan 0. Kalau yang besar tuh k-nya tak hingga, yang kecil tuh k-nya u0 atau q-nya u0 ya. Bisa ya? Halo? Pak mau tanya Pak. Ya. Jadi sepertinya saya luput yang memunculkan Q ini sebelum ekspansi Fourier tadi. Sebelum ini. Ini. Yang ini. Iya. Ini jadi ada 2 ya. Jadi saya ambil apa namanya? Ini yang kita cari G ya. Fungsi green ini kan. Nah, GR itu solusinya ini. Ya, GR itu Fourier ekspansinya dari ruang R ke ruang Q. Jelas? Oh, ya ada 2 ruang jadinya Pak ya. Ya, 2 ruang ya. Jadi ruang Q, ruang R. Ya. Kalau ruang R langsung susah mencarinya karena ruang R itu langsung solusinya apa? Fungsi greennya apa namanya seper R aja, ya. Jadi kita pergi ke ruang Fourier-nya, Q-nya, kita integralkan di ruang Fourier Q. Tapi integral ruang Fourier Q ternyata fungsi greennya seperti K kuadrat minus Q kuadrat, jadi ada pol. Kita pergi lagi tekniknya gunakan apa? Fungsi gunakan apa teorema residu. Nanti dapat GQ-nya ya, baru kita masukkan lagi ke R-nya. Ya sini. Paham ya? Ya, Jadi baik, ini kita cari ya. Jelas ya? Udah ini sudah mengenai yang teorema residu kenapa dipakai sudah paham ya? Jadi poolnya ada 2 nih persamaannya. Ya. Oke. Jadi dengan sini kita dapatkan. Nah, ini integral residu saya resume sebentar. Ini residunya banyak sekali. Kalau tadi apa namanya poolnya ini order berapa kita nggak tahu. Kalau tadi poolnya order 2. Jadi kalau kita ekspansi Fourier dari Laurent di FZ, kita ingin integralkan FZ misalnya. Maka kita dapatkan pertama bagian yang C0 plus C1 Z minus A. Ini bukan, kalau ini regular biasa. Kalau Z sama dengan A, 0 aja integralnya. Tapi yang jadi soal yang bagian seper Z min A pangkat min 1. Ingat ya, kalau di deret ini Maclaurin ataupun deret Taylor, itu yang bagian-bagian ini nggak ada seper-seper itu. Itu ada cuma di deret Laurent. Paham? Ya, deret Laurent itu ekspansi seperti kalau di Maclaurin atau Taylor itu ruang real, ini ruang kompleks ya. Jadi ternyata yang kita dapatkan residunya pada Z menuju A, ya itu ada sama dengan koefisien C min 1. Jadi residu dari FA tadi Z sama dengan A sudah C min 1. Integralnya ini, ya. Nah jadi integral kontur yang tadi itu hanya cuma kita cari berapa residunya di apa namanya jadi koefisien dari C min 1-nya, ya order 1-nya ya, oke. Itu mudah sekali jadinya, walaupun dia order berapapun ya. Jadi kita dapatkan cara penting residu Z sama A order 1 ya. Jadi C-1 tadi sudah saya katakan. Misalnya bentuk fungsinya rasional seperti ini. Fz-nya Pz dibagi Pz. Ya. Maka residunya dapatkan ini. Kemudian ini residunya. Ya. Oke. Untuk order n diferensialan n-1 kali. Ya, dapat residunya adalah C-1-nya ini. Order 1 C-1 mudah, nggak perlu didiferensialkan, langsung aja. Ya, seperti ini. Ya, ini jadi polnya order 1 di Q sama dengan K dan Q sama dengan minus K. Tapi kita sudah buktikan ya, tapi tidak saya buktikan di sini. Anda lihat di Fismat skema matematik atau di ruang fungsi kompleks. Jadi yang bagian-bagian yang ini bulatan ini lingkaran ini 0 sudah kita buktikan 0. Yang ini menuju tak hingga, yang ini menuju 0, ya.
K-nya, jari-jarinya. Itu jari-jarinya besar di Q, ya. Bukan K itu titik, ya. Paham ya? Udah? Residunya kita ambil konturnya seperti apa? Bisa yang ini di atas, yang di bawah, atau yang ini di bawah, itu ini di atas. Atau dua-dua di bawah, atau dua-duanya di atas. Ya, sama saja. Kita tergantung mana advance, mana retarded nanti, ya. Jadi kita ambil ini integralnya, jadi ini dikurang ini aja, ya kan? Jelas ya? Jadi ini yang kita cari, kita dapatkan, kurang ini, dan kan kita buktikan ininya 0. Paham? Ini. Jelas nggak strateginya? Jadi kita cuma integral ini, jadi integralnya sama dengan apa namanya? Jadi C-nya harus kontur tutup ya, kita gunakan residu itu konturnya tertutup, nggak boleh terbuka. Jadi integral kontur tutup yang terbukanya 0 semua. Untuk K, untuk Q menuju hingga atau Q menuju 0. Ya. Oke. Nah, kita dapatkan ini. Yang satunya outgoing wave atau incoming waves, ya. Yang satu incoming waves yang datang itu adalah yang bagian retarded atau outgoing yang advance, ya. Jadi poolnya seperti itu. Oke. Di mana tahu K-nya? Lihat aja K-nya E pangkat minus IK sama E pangkat IK. Ya kan? Anda ingat kalau gelombang seperti itu harus pakai E pangkat minus I omega K. Ya kan? Yep. Kalau K-nya dengan omeganya sama tandanya minus minus atau plus plus, dia pergi kemana? Ke kiri kanan kan? Ke arah kiri ya. Kita anggap itu adalah outgoing. Kalau dia berbeda tanda, kita anggap itu ingoing. Kalau incoming, kalau dia berbeda tanda plus plus atau minus minus, bisa plus atau plus minus, kita anggap itu adalah gelombang yang akan ke arah kanan menjalannya, yang outgoing, ya. Paham ya itu ya? Jadi kalian pakai ya. Oke. Jadi ini makanya outgoing wave atau incoming wave tergantung dari tanda minus K. Kalau E-nya jelas, E pangkat minus I omega T ya. Jelas ya ini ya? Kan ini kan masih ingat kan kok plus minus plus atau plus plus minus minus arahnya kemana kan? Oke, kita integralkan ya. Sama kayak superposisi gelombang gitu ya, Pak? Iya, gelombang biasa aja. Ya. Tapi ini gelombangnya gelombang partikel. Ya. Nah, ini E pangkat minus I omega K-nya tidak ditulis. Ini bagian yang Q-nya saja atau bagian yang momentumnya. Ya. Nah, ini sudah dibuktikan 0, juga tidak saya tunjukkan, ini ada di buku, gampang sekali ini. Ya. Jadi kita hanya ngambil integral ini. Ini gunakan residu. Anda lihat residunya, 2PI residu. Ingat, residu itu yang ini ya. Yang pool tertutup itu. Kok terbuka nggak boleh, nggak ada residunya itu. Yang outgoing kita ambil. Ya, jadi K sama dengan plus Q. Ya. Itu terinclude dalam kontur. Yang minus K kan tidak kan, lihat outgoing kan. Kalau mau incoming, maka yang kita include yang minus K konturnya. Yang K nggak perlu. Kan milih kontur kita. Kalau teori median kuantum bagian retarded, Feynman integral, atau kalau ini gabungan, ini Feynman integral, retarded dengan incoming dengan retarded dengan advance digabung, ya. Karena ini bagian, kalau ini kenapa langsung saya gunakan plus minus ini karena ini relativistik. Jadi time causality-nya sudah terjamin. Jadi kita langsung saja gunakan Feynman integral, Feynman kontur. Kalau dalam teori medan kuantum belum tentu tuh, ya. Ada bagian yang space like, ya. Kalau masa lalu aja, kalau masa depan saja. Makanya gunakan Feynman integral, ya. Feynman integral atau Feynman kontur, ya. Oke lah, nanti kalau Anda pergi ke mana teori medan kuantum Anda tahu. Jadi GR-nya sekarang jadi ini. Paham? Setelah gunakan residu teorem. Jadi hasil psi-nya sekarang homogen, yang bagian ini homogen P insiden, bagian yang ini partikular atau non homogennya seperti ini. Ini bisa integral Kak, ini integralnya masih lakukan loh, itu tergantung V. Kalau V-nya diberikan pasti bisa integral secara prinsip ya. Ini kalau gini, ini seperti apa? Dyson formula kan, Dyson expansion kan. Kalau kita gunakan weak expansion, kemudian kita gunakan Feynman diagram. Tapi di sini nggak perlu Feynman diagram. Ya, jadi ini yang hijau ya hasilnya ya.
Jadi seperti ini. Ya. Jadi kita ambil limit asymptotiknya sekarang. Gunakan lagi apa? Fakta dari eksperimen. Ya. Anda eksperimen bahwa dia targetnya mana, target mana area ya, mana ini ya. Target area itu dari penghamburnya, lab sistemnya seperti ini ya. Jadi R aksen dibandingkan dengan jarak detektornya, tentu kita detektor odometer dengan jarak penghamburnya ode apa? Mungkin mikron ataupun ode jauh lebih kecil lagi, ya. Jadi kita anggap bahwa R itu jauh lebih besar R aksen. Jadi R minus R aksen kita bisa aproksimasi jadi R aja, bagian R saja ya. Anda lihat aproksimasi seperti ini. Oke, seper R-nya mereka seper R aja. Per R minus R aksen ya. Ini aproksimasinya ini ya dari kenyataan apa? Eksperimennya. Kemudian dalam limit ini ya R jauh besar R aksen sama Riemann Singer yang tadi jadi ini ya. Paham ya? Jelas itu? Jadi D sigma D omega-nya yang hijau itu dikotakkan itu mu kuadrat, mu itu adalah radius mass. Jadi seper M didapat dari seper mu sama dengan seper M1 plus seper M2, di mana M1 adalah penghambur, yang partikel dihambur, M2-nya adalah targetnya. Ya, kita tinggal cari aja, misalnya elektron dengan proton atau apa ya. Nah, ini kita lihat, Anda lihat di sini, ya. Dia hanya bergantung kepada mu kuadrat, 4pi kuadrat, H coret, pangkat 4, orde 1, apa namanya, V itu kita jepit dengan pi atau psi, di mana pi dan psi adalah plane wave, kuadrat itu karena muncul dari probabilitas. Ini Anda ingat nih rumus seperti ini apa? Seperti Fermi Golden rule kan? Orde 1 aja. Ya. Orde 2 kenapa enggak? Kita enggak ngitung di sini orde 2, padahal orde-nya ada juga. Ya. Jadi dalam limit apa? Asymptotic ini kita dapatkan seperti Fermi Golden rule itu adalah cross sectionnya atau penampang hamburannya, ya. Dan Anda kita tinggal cari itu. Ya. Ini namanya aproksimasi Born. Jadi aproksimasi Born, ingat pada saat membahas Fermi Golden rule kita ambil hanya order 1 saja. Ya, bisa nggak? Bisa, karena ini low energy fisik kan masih kan. Tapi kalau high energy fisik, tinggi sekali energi, order 2, 3, 4 sampai order 6 juga masih signifikan. Ngitungnya yang panjang, sulit tidak, ngitungnya ya panjang. Ya. Jadi Anda lihat di sini, kalau saya dapat, jadi ini tergantung, kalau saya dapat order psi P0 insiden, saya masukkan ke order 1 di psi ini. Jadi saya dapat insiden plane wave ya, ini adalah interaksi, masih ingat itu? Seperti di teori hamburan, teori apa? Perturbasi. Pi ini nanti order 1-nya ini pi insiden ini. Order 1-nya, ya. Order 2-nya dapat psi yang ini. Hasil ini integral masukkan lagi yang berikutnya order 2. Order 3-nya yang order 2 dapatkan masukkan ke order 3. Dan begitu seterusnya, ya. Anda lihat di sini. Soal order 0 seperti ini, tidak ada interaksi. Soal order 1 yang ini. Di mana psi 0 itu adalah pi insiden. So order 2-nya adalah ini ditambah dengan yang ini. Ya. Nah, ini order 2 maksudnya dinyatakan lebih insiden semua. Dan seterusnya adalah integralnya. Yang order 0 tidak ada integral, order 1 ada integral ini. Ini order 0 enggak ada. Ini order 1 nih. Jadi seolah dia apa di sini kemudian pergi. Order 2 tentu ada 2. 1, 2. Ya, tergantung V-nya. Jadi seperti Feynman diagram yang pernah saya ajar di teori modern kuantum. Tapi ini lebih sederhana. Ya, dan order 3 begitu, kalau order 3 titik, artinya 3 titik vertex. 4, 5 dan seterusnya. Order berapa Anda maunya. Kalau teori modern kuantum lebih rumit, ada loop lagi. Jadi ada apa integral di dalam. Ya. Karena terjadi di apa internal partikel atau virtual partikel dia interaksi seperti itu. Ya. Oke ya, ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo? Permisi Pak. Ya, silakan. Ingin bertanya, sebenarnya kalau di masalah scattering ini, pencarian fungsi gelombangnya apakah signifikan atau tidak? Soalnya dari solusinya kan itu sebenarnya persamaan integral. Maksud kamu cari signifikan ini? Signifikan.
Kenapa enggak? Kalau kamu tahu psi kan lebih bagus. Tapi kalau kamu, Pak, saya perlu hitung apa? Kalau saya nggak dapatkan psi, apakah saya bisa mencari fungsi apa ini? Yang saya inginkan apa sebenarnya tujuan saya? Halo? Tujuan kita apa di sini? Mencari apa sebenarnya? Differential cross section. Ya, untuk differential cross section bergantung apa? Pada V dengan psi-nya. Enggak, bergantung ini kan. Pertama bergantung ini kan. Bentar ya, saya mesti balik lagi nih. Ini kan? Iya kan? Yaitu amplitudo probabilitas. Amplitudo probabilitas dapat dari mana? Coba. Amplitudo probabilitas Anda lihat di sini. Dapat dari? Fungsi gelombangnya sih, Pak. Iya, fungsi gelombangnya. Iya kan? Baik, Pak. Ya, ya, terpaksa kita cari. Kalau nggak kita cari nggak bisa. Ya kan? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ingin bertanya juga sih, Pak. Ya, Ini silakan. kalau di aproksimasi bond, kan tadi Bapak bilang di teori medan kuantum kan lebih rumit dan yang ini masih lebih sederhana. Ya. Jadinya kalau misal di medan kuantum kemungkinannya kan sampai order 6 itu masih ada. Jadinya Ya, itu bisa. benar 6 kali integral langsung ditambah beberapa seperti yang loop tadi. Iya, harus kita cari. Cuma bedanya di sini kalau integral langsung 6 kali ya. Nah, di dalam teori medan kuantum itu Feynman part integral, enggak, langsung Heisenberg ya. Boleh lah Feynman part integral ya. Kalau misalnya order 2 ya. Order 2. Ada dua vertex, dua interaksi. Dia kalau yang tree diagram saja tidak ada loop, itu mudah integralnya. Integral order 2-nya mudah. Tapi kalau ada loop, satu loop aja. Boleh kan? Contohnya seperti ini. Ada loop itu misalnya ini fotonnya. Ya. Oh, salah ini. Saya mesti gambarkan di atas ke bawah si konsistennya. Ini kita datang, ada loop di sini. Ini foton lah atau ini gluon juga bisa. Seperti itu, ada loop seperti itu. Kita harus integralkan dan itu integralnya karena di dalam harus hilang kan? Kan ini kan tidak visible, tidak fisikal maksudnya tidak fisikal itu tidak kelihatan di pengamatan. Cuma di dalam harus kita integralkan, jumlahkan semua artinya. Nah, itu yang sulit. Order 2 loop aja tuh loop saya hitung sampai order 6 ya, itu 2 loop juga. Tapi 2 dimensi itu sulitnya minta ampun. Bukan sulit integral, banyak integralnya. Nah, kemudian orang fisikawan membuat simulasi untuk integral seperti ini. Yang pertama bikin itu Ed Hoff dengan gurunya Feldman itu. Ed Hoff yang pernah datang sini pemenang Nobel itu. Nama Skonsip dia ada diagrammer dia punya buku. Dia menggunakan simulasi aja komputer. Kan integral ini rutin kan? Ya sekarang itu. Dan banyak lagi orang gunakan program untuk itu ya. Dan ada PhD gara-gara itu. Ya. Sekarang mencari, tapi gimana pun kalau kita baru belajar, kita belajar terminal kuantum, kita harus integralkan. Ya. Kalau di terminal kuantum saya berikan tidak sampai loop, integral habis waktunya. Ya. Saya berikan contohkan tree diagram aja. Itu pun udah sulit kan? Siapa yang ikut teori medan kuantum saya di sini? Integralnya banyak. Yang paling sulit itu mencari nanti setelah itu mencari ini cross sectionnya. Si deltanya data dalam 4 dimensi tapi ada 2. Terus integral harus ganti variabelnya karena ada constraint fungsi delta tersebut. Itu. Ya. Nanti kalau Anda pas ini ikut aja teori medan kuantum saya coba lihat. Ya. Semester depan saya berikan. Oke? Oke, Halo? Pak. Enggak puas enggak? Paham enggak pertanyaan? Sudah dijawab? Paham, Pak. Sudah, Oke. Pak. Ada lagi yang mau tanya? Halo? Tadi saya ada yang mau tanya, saya dengar sebelum ini. Ada yang mau tanya lagi enggak? Belum, Pak. Ya. Udah enggak ada? Oke, kita lanjutkan sebentar ya. Ini sudah tadi.
Nah, kita dapatkan ini, yang integralkan dapat psinya, cross sectionnya ini. Nih. Oke. Jadi ini Anda lihat di sini ya, cross section kita dapatkan. P dan V, psi. Psi dan P ini tentunya dalam order 0. Artinya tidak ada interaksi ya, plane wave itu. Oke. Jadi aproksimasi Born itu adalah aproksimasi order 1 saja. Saya katakan karena low energy physics ya. Tidak perlu order 2, order 3. Ya. Low energy physics-nya misalnya di scattering fast neutron misalnya. Masih low energy physics itu atau intermediate lah. Atau sebelum itu ya. Itu order 1 aja jauh. Itu contohnya Fermi Golden Rule saya katakan itu. Saking bermanfaat disebut Fermi Golden Rule. Iya kan? Padahal order 1. Tapi kalau kita pakai high energy physics udah nggak bisa lagi. Itu bukan Fermi Golden Rule lagi. Golden Rule-nya hilang sudah. Ya, karena kita harus lihat koreksi-koreksinya. Order 3, 4, 5, 6 itu baru signifikan. Contohnya cari momen magnetik. Koma-komanya itu kan harus kita cari. Contohnya cari faktor Lande G itu. Untuk spin setengah kan 2. Tapi yang kita dapat eksperimen berapa? Nggak 2 kan pasti kan? 1,9 berapa? Nah, harus kita cari titik-titiknya itu. Kalau W2 artinya 9,999. Kalau dia 9 turun-turun lagi, nggak 2 dong, 1,9 artinya. Nah, sehingga yang koreksi order tinggi itu harus signifikan. Ya, gitu. Ini border 1 tadi. Ya, Anda lihat di situ insidennya tanpa apa? Itu dari gelombang datang ke arah kanan maka plus ya. I artinya ini maksudnya minus ya. Jadi ini border 1-nya kita integralkan, dapatnya tadi ini. Untuk elastic scattering ya, K sama dengan K0. Jadi Q-nya sama dengan Q-nya tidak 0, walaupun K sama dengan K0, itu besarnya aja kan. Kalau dengan vektor belum tentu sama kan. K sama dengan tidak belum tentu sama dengan K0. Ya secara umum ya. Walaupun ini di sini ya. Katakan potensialnya spherical symmetric. Katakan apa misalnya simetri bola aja ya. Maka VR-nya jadi ini. Anda lihat tinggal lihat aja. Ya, ini sambungannya tadi ya. Nah, validitasnya seperti ini. Ya. Maka kita dapatkan insidennya lebih besar dari VR. Ya, validitasnya ini harus karena hamburan ataupun gangguan itu harus order 1, order 0 besar daripada order 1, 1, 2, 3 dan begitu. Mengecil maksudnya, konvergen. Ya, kalau misalnya Anda cari koreksi order 3, 2 misalnya, ternyata lebih besar pada order 1. Itu divergen, itu tidak randomizable namanya. Itu terjadi pada contohnya dari quantum gravity, ya. Seperti itu. Ada nggak contohnya? Ini contoh potensial penghamburnya saya berikan. Sampai sini ada yang tanya? Halo? Jadi validitasnya harus dicek juga, ya. Halo? Pak mau memastikan Pak. Ya. Berarti tadi itu yang ketika mencari F theta psi itu masih dalam cakupan apa? Elastik gitu ya Pak? Elastik. Elastik maupun non elastik, F theta-nya harus dicari F theta P-nya. Oh ya. Kalau dia elastik, K dibagi K0 yang tadi, D sigma D omega kan ada K bagi K0 kan? F elastik kuadrat. Kalau dia elastik K0-nya 1 kan? Karena sama besar. Kalau dia non elastik K dengan K0 enggak itu apa kita bisa hitung, ya kan? Karena K dengan K0 itu dapat dari mana? K0 itu gelombang partikel yang kita ingin hamburkan, apa yang kita tembakkan. Tentu kita tahu kan? Kita yang bikin kok. Kemudian K itu adalah momentum partikel yang kita amati, yang di sudut ruang tadi. Ya, kita tahu juga. Jadi ini ya Anda lihat, perhatikan ya. Apa yang amazing, bukan amazing. Kita buat kita wah ini bagus ini, ya. Ya ini jadi apa namanya? Akal pikiran manusia bagaimana kita akal pikiran kita diberikan Tuhan ini bisa accessible terhadap hukum alam. Kita bisa akses itu. Kalau hewan nggak ada itu nggak bisa tuh. Bagaimana ini kan kuantum seperti saya katakan kita nggak tahu kan dalamnya benarnya apa sih, model saja kah atau betul-betul seperti itu kan saya sudah cerita tentang satu yang platonik
Betul-betul seperti itulah keadaannya. Atau positivis. Itu hanya model. Kita nggak tahu tuh. Itu masih berdebat sampai sekarang. Tapi kita bisa tahu, bisa memprediksi hasilnya seperti apa dari pengetahuan yang kita tahu, yang kita bisa lihat. Pengetahuan yang kita bisa lihat, coba contoh emburan ini. K-nya kita tahu, karena kita yang bikin, kita yang ngamati kan. Walaupun kecil sekali, kita amati kan, ada alatnya kan. K0-nya itu ada partikel yang kita berikan. Kita juga tahu, ya kita yang berikan. Paham? Dia accessible nih. Kita tahu nih, tapi kita ingin mengakses di dalam itu hamburannya seperti apa, kita pakai model. Coba, contohnya ada impact parameter A tadi. Kalau R-nya lebih besar A, ya, macam itu 0 potensialnya. Kalau R-nya lebih kecil sama dengan A, dia ada. Itu kan model. Anda tahu dari mana? Jadi A-nya nanti A atau R-nya, A-nya bisa kita cari. Itu bisa hitung. Apakah kita terjun ke dalam atom itu, sistem itu kita ukur? Nggak bisa, kita besar kok, dia kecil. Iya kan? Anda merasa nggak? Bagaimana cara orang membuat itu? Ya, kagum sama orang boleh, yang bikin ya, tapi lebih kagum lagi pada yang menciptakan orang tersebut. Itu hebat sekali. Iya kan? Sangat luar biasa sekali, coba. Hebat ya. Itu kadang-kadang saya pikir, gimana caranya seperti itu ya? Walaupun saya paham prosesnya, bagaimana menghitungnya, tapi tetap wah hebat sekali, hebat. Saya nggak terjangkau seperti itu. Itu maksud saya. Buat kita kecil nggak bisa apapun gitu. Yang kita tahunya pun sedikit gitu, dan belum tentu benar pula. Tapi itu pun sudah bagus, kita bisa bicara banyak, bicara ini kan nanti dari sini kan ujung-ujungnya untuk diaplikasikan, ya kan? Aplikasinya untuk teknologi yang kita dapat sekarang ini. Jadi kita beli A, B, C yang barang-barang elektronik, barang apapun lah, itu sebenarnya adalah dari proses basic science seperti ini. Ya kan? Coba orang bikin ini, tentang pesawat, tentang apalah, ini komputer, laptop, itu Anda paham nggak dari mana mulai? Coba Anda lihat di awalnya. Ya kan? Itu dari basic science seperti ini kan? Ini ceritanya panjang jadinya. Kalau basic science nggak berkembang gimana? Kita bisa menghasilkan sesuatu teknologi atau aplikasi? Atau kita bisa bikin pabrik, bikin laptop? Misalnya nggak bisa. Kecuali kalau cuma memindahkan pabrik dari luar ke Indonesia. Di mana orang Indonesia ada kerja, ada. Bagian ini aja, rutin-rutin aja, biasa aja. Tapi yang membuat itu nggak bisa. Karena kita tidak menguasai sains teknologinya. Tempat saya yang bisa bikin itu negara yang menguasai sains teknologi. Negara apa? Negara maju kita sebut sekarang. Jepang, Amerika, ya kan? Cina juga mulai sekarang, ya kan? Atau negara-negara maju lainnya. Soviet, Rusia, sampai mereka bisa bikin bom atom, nuklir, baik sampai bikin juga biologi weapon, senjata biologi, ya kan? Kenapa Rusia mengebom Ukraina itu? Ya itu gara-gara itu. Ada pabrik senjata biologi ditempatkan di Ukraina, ada labnya ada berapa itu 12 atau berapa? Kayak dibom Rusia lah. Kenapa nggak dibom? Sama aja Anda punya rumah, musuh Anda bikin senjata atau ngarahkan senjata ke rumah kita depan di pengarangan Anda, ada ngebom orang itu enggak? Sama aja. Ya kan? Amerika mau ngelawan, mau bantu Ukraina, diancam. Kamu mau bantu, ayo nih, nuklir jalan. Nggak berani kan? Kalau nuklir jalan, udah perang dunia ketiga, hancur lebur. Soviet lebur, Amerika lebur, kita apa lagi? Lebur semua. Kiamat belum tentu. Jangan bilang itu kiamat, belum tentu. Kita nggak tahu kok kiamat. Tapi hancur, iya. Ya kan? Tapi apakah kalau itu jadi kiamat belum tentu? Karena dulu juga pernah kan. Ada meteor jatuh ke bumi, bukan jatuh ya. Meluncur nembak bumi. Dinosaurus mati semua itu. Tapi kiamat? Enggak. Tapi dinosaurusnya sekarat semua kan, mati semua kan. Nah itu juga sama. Umat manusia hancur semua itu. Kata orang, Pak, kita bikin bunker di 300 meter di bawah permukaan bumi. Itu seperti di NORAD sana, North American Defense. Itu Presiden Amerika segala macam sembunyi di sana itu.
makanannya sediakan 2 tahun. Oke, 2 tahun dia bisa tuh makan, di situ nggak keluar-keluar kan. Tahun ketiga gimana? Bisa cari makan kan? Cari makan semua radioaktif semua, hancur semua. Ujungnya mati juga. Bedanya orang kena bom nuklir matinya segera saat itu, orang yang nggak kena bom nuklir matinya sekarat. Anda pilih aja mana yang mati, mau senengnya. Ya kan? Maka berani Amerika diancam Soviet. Maka Ukraina tuh nggak ada yang bantu. Eropa NATO pun nggak boleh bantu. Kan diancam. Kenapa Soviet ngebom? Karena itu. Jadi hal-hal seperti itu tuh ya kita bisa lah paham juga kayak gitu-gitu. Karena apa? Ya kita pelajari apa yang terjadi gitu kan. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Halo. Ini kita ini ada berapa? 23 orang ya? Mana yang lain nggak nanya? Yang nanyanya orang yang itu juga. Saya udah paham. Yang nanya suaranya familiar saya. Ya. Saya belum pernah ketemu orangnya, tapi saya ya suaranya ini aja. Karena 2 tahun kita dengan Zoom kan. Maret, saya ingat saya Maret tahun 2019 ya. Betul ya? 2020, Pak. 2020, sorry. Tanggal 19 Maret saya ingat. Itu hari Sabtu. Hari Seninnya 21 Maret itu langsung lockdown, kita di rumah semua. Work from home semua. Ya. Sampai sekarang. Ya kan? Ada pertanyaan lain? Halo? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lain, kita stop aja dulu sini ya. Jadi kita Jumat ini kita sambung dengan contoh-contoh ini. Ya? Baik, Pak. Ada pertanyaan lagi nggak? Sebelum saya tutup? Permisi, Pak. Ya, silakan. Sebenarnya ingin bertanya sih, kalau misal potensial harmonik yang sering kita pakai kuantum 1 itu kan udah banyak dipakai, salah satunya di statistical mechanics juga. Cumanya apakah ada contoh aplikasi yang benar-benar pakai damping itu seperti yang kayak delegate itu, model dampingnya? Apa? Nggak jelas. Apakah ada aplikasi yang perlu menggunakan damping gitu, Pak, pada osilator harmoniknya? Oh, osilator harmonik. Anda tanya osilator harmonik. Oh, ada. Ada seperti itu, yang damping seperti itu. Karena faktor damping seperti itu kan sebenarnya harmonik osilator kan ideal sekali kan? Ideal sekali kan? Jadi kita perlu lihat kalau yang klasik ya, klasik dulu ya. Kita lihat ini ada damping, ada gesekan segala macam. Kalau di kuantum gimana? Di kuantum nggak perlu, ya, karena kita nggak tahu kan lingkungan contohnya, faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan tuh bisa damping, bisa tidak, ya kan? Tapi harus ada faktor luar, ya. Itu yang ini Doni ada nggak? Halo, Doni masuk nggak? Biasa suka ini nggak? Ikut nggak Hadian atau Anom? Halo, nggak ada ya? Tuh seperti nggak ya? Yang saya kerjakan dengan Doni itu dari publish physical review itu adalah sistem kuantum, ya. Tapi kita ambil satu dimensi dengan spin tertentu, kemudian kita ganggu. Nah, tapi gangguannya kita nggak gunakan sistem seperti ini karena sistem seperti ini tertutup ini, ya. Kita ambil sistem tertutup dan gangguan kecil-kecil kan. Kalau gangguannya besar gimana? Ini kan syaratnya gangguan kecil kan. Kalau besar gimana? Seorder misalnya dengan yang sistemnya. Kita gunakan nama open quantum system. Saya berikan nanti kuliahnya pada akhir ini ya, kuliah ini. Ini kuliah baru, ya. Jadi saya beri kalau gitu yang sistem gangguannya itu adalah sebagai bisa damping, bisa tidak, secara umum. Ya. Bisa osilator juga malahan gangguannya bisa yang lain-lain juga. Ya, ternyata sim kuantum artinya apa? Sim kuantumnya kita rekayasa seperti klasik aja. Selama ini kan kita tahu coba sim kuantum itu rekayasa kan ditembak kan? Ditembak atau itu terjadi di akselerator atau di mana? Di keadaan biasa, keadaan quantum lab di kondensmeter itu sering juga seperti itu. Tapi sekarang rekayasanya gunakan yang sama besar. Jadi open quantum system kita pakai. Itu persamaan Lindblad, bukan persamaan Schrödinger atau Heisenberg lagi, nggak bisa lagi. Ya, kalau seperti itu. Nah,
Di situ kita juga bisa lihat sistem termodinamikanya. Ternyata di dalam dunia kuantum kalau kita ganggu seperti itu, efisiensinya itu tidak nol, tidak mengecil, tidak kecil. Kalau di sistem klasik, Anda tahu efisiensi di dalam sistem yang paling efisien adalah siklus Carnot kan. Siklus Carnot tentunya tidak bisa full kita rubah, semua energi dirubah jadi apa? Digunakan semua, pasti ada yang ditahan karena ada gesekan dalam rem. Kalau di kuantum bisa itu. Dia bisa 100%. Jadi seperti biologi di matahari. Anda lihat pohon-pohonan itu, dia menggunakan fotosintesis di matahari dirubah jadi energi kan. Itu efisiensi berapa? 100% itu. Semuanya digunakan. Itu bisa seperti itu. Ya, tidak ada yang hilang, nggak ada berubah jadi jadi kata orang menjadi gesekan, nggak ada. Biologi. Kenapa seperti itu? Ya karena itu buatan Tuhan, bukan buatan manusia. Tapi di kuantum juga kita bisa niru sistem fotosintesis seperti itu yang saya lakukan dengan Doni. Efisiensinya hampir 100%. Nah, kalau gitu, kalau saya bisa rekayasa di sistem kuantum, ya tapi kecil-kecil ya, nanoteknologi, tentunya salah satu teknologi ya. Tentunya itu kita bisa gunakan efisiensi yang 100% itu kita bisa, wah hebat sekali. Cari energi, terubah jadi energi 100% kan. Itu yang dikejar orang sekarang. Gitu juga dengan informasi. Informasi yang digunakan di sistem kuantum, itu 100% bisa efisiensi sangat tinggi itu, menjalarnya. Tidak ada yang hilang. Coba Anda gunakan listrik biasa, kabel listrik. Itu tiap 120 km, ya Anda harus gunakan repeater. Contohnya telepon. Repeater itu gunanya untuk mengumpulkan informasi lagi supaya nanti nyampe ke tempatnya itu utuh. Kalau dari 1000 km misalnya dari sini ke 1000 km ke mana itu? Ke Jogja, maka ada berapa repeater yang harus kita anukan? 120 sekitar 10 atau 8 buah repeater. Dan itu mahal repeater itu. Itu sistem klasik. Listrik juga sama kan, banyak yang hilang kan. Nah, kalau di kuantum Anda jalankan dan gunakan sistem kuantum, informasi kuantum contohnya, itu hampir 100% nggak ada yang hilang. Makanya orang cari gunakan sistem seperti ini untuk komunikasi kuantum ya, kuantum komputer, kuantum komputasi atau kuantum informasi. Itu 100% itu, nggak ada yang hilang. Hebat ya. Nah, itu akan menjadi dasar aplikasi teknologi di milenium ini adalah kuantum dan relativitas Einstein. Itu yang basicnya. Terus Einstein contohnya di mana? GPS. GPS itu kalau nggak gunakan relativitas Einstein yang umum loh, bukan hanya klasik yang khusus saja, umum. Itu meleset alamat yang kita cari itu jauhnya minta ampun. Karena harus koreksi tiap 1 nano itu sekitar 3 meter. Sudah kita hitung kan, saya sudah hitung. Iya kan? Jadi orang yang sekarang itu teknologi itu belajar teori Einstein sama teori kuantum yang tadi katanya mengawang-awang aja. Jadi penggunaan itu tuh sangat sekarang tuh untuk milenium sekarang tuh sangat signifikan sekali. Makanya milenium ini abad kuantum atau abad Einstein sebenarnya. Saya tulis juga artikelnya di mana di Bunga Rampai di Guru Besar ITB. Ini lama-lama orang ke sana. Ya. Nah, kita gimana? Ya, kita tergantung kita lah, mau ikut atau enggak. Ya. Oke ya, saya lanjutkan Jumat depan ya. Saya kira banyak ceritanya nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Meeting ya. Baik, Pak. Mas.